Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Amrullah, NPM 18030101050. Halo, dan saya Zalazar Hamadani, angkatan 18046. Hari ini kami berdua akan memberitahukan informasi yang penting mengenai forecasting. Dan teman saya Syarul akan menjelaskan mengenai apa saja yang ada dalam forecasting, sementara saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan manual dalam forecasting. Selamat menonton! Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 5 atau forecasting. Alangkah baiknya, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Jadi, perusahaan industri, baik skala besar maupun kecil, saat ini membantu pergerakan ekonomi negara. Salah satunya adalah perusahaan dagang atau PD Adi Anugrah yang memproduksi makanan ringan yang bersumber dari bahan dasar dari hasil laut seperti sotong, cumi, dan berbagai macam ikan lainnya. Nah, perusahaan ini itu memproduksi terus-menerus tanpa memperhatikan faktor pesanan karena perusahaan ini dikategorikan perusahaan yang make to stock, jadi stoknya itu selalu ada terus. Nah, permasalahannya perusahaan ini adalah sering terjadinya stok gudang yang berlebih dan juga pengembalian barang yang sudah expired dari distributor maupun dari toko-toko. Nah, hal tersebut tentunya kan berdampak dalam keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Makanya itu, penelitian ini ingin memfokuskan pada forecasting atau peramalan penjualan sotong gula dan non-gula yang menjadi produk unggulan perusahaan tersebut. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui penjualan yang akan datang berdasarkan dari hasil histori penjualan sebelumnya. Jadi menggunakan software POM-QM dan WinQSP. Nah, POM-QM itu sendiri bagi kalian yang nggak tahu, yaitu sebuah program komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang produksi dan operasi yang bersifat kuantitatif. Sedangkan WinQSP adalah software yang dapat membantu memudahkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan optimasi dan sistem produksi. Nah, sebelum jauh-jauh nih ya, kita harus mengetahui dulu tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama ada menyelesaikan permasalahan peramalan dengan aplikasi atau software POM-QM dan WinQSP. Yang kedua, yaitu dapat menggunakan aplikasi POM-QM dan WinQSP untuk memprediksi produksi di PD Adi Anugrah itu. Kemudian yang ketiga, ada untuk mengetahui peramalan penjualan produk pada PD Adi Anugrah untuk periode selanjutnya. Nah, sebelum kita melangkah ke hasil atau output dari peramalan itu, kita harus mengetahui dulu atau mendalami tentang materi-materinya. Di sini ada riset operasi. Jadi, beberapa sumber dari para ahli, maka riset operasi adalah suatu cara atau metode dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan masalah dalam bidang perusahaan, bisnis, dan sebagainya untuk mendapatkan solusi yang optimal. Nah, manfaat dari riset operasi itu sendiri yaitu berusaha menetapkan arah tindakan terbaik atau optimum dari sebuah masalah keputusan. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan dan pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi manfaatnya. Nah, kemudian kita juga akan bahas tentang peramalan itu sendiri. Jadi, pengertian peramalan atau forecasting yaitu adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis atau data yang di masa lalu dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Dan tujuan dari peramalan atau forecasting itu sendiri yang pertama ada untuk mengkaji sebuah kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana sih pengaruhnya di masa depan. Kemudian yang kedua, ada peramalan itu diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi atau penerapannya. Kemudian yang ketiga, peramalan ini juga merupakan sebuah dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Nah,
untuk membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Jadi nggak asal aja. Yang pertama, ramalan itu pasti mengandung kesalahan. Artinya peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan kepastian tersebut. Jadi intinya ramalan itu bisa pasti mengandung kesalahan, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kemudian yang kedua, ramalan seharusnya itu memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan ini pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar sih kesalahan yang mungkin terjadi atau errornya itu. Dan masih ada banyak lagi sih yang harus dipertimbangkan juga. Jadi exponential smoothing atau dalam bahasa Indonesianya itu penghalusan eksponensial, yaitu suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya. Sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapat bobot yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin baru atau semakin kini datanya, maka semakin besar pula bobotnya. Hal ini dikarenakan data yang terbaru itu dianggap lebih relevan lah, sehingga diberikan bobot yang lebih besar. Dan untuk parameter penghalusan atau smoothing itu biasanya dilambangkan dengan alpha. Kemudian di sini ada software POM-QM. Jadi software POM-QM adalah sebuah software yang dirancang untuk melakukan perhitungan yang diperlukan pihak manajemen untuk mengambil keputusan di bidang produksi atau pemasaran. Dan software ini itu dirancang oleh Howard J. Weiss pada tahun 1996 untuk membantu manajer produksi menyusun perkiraan dan anggaran untuk produksi. Dan di sini softwarenya itu menyediakan 20 modul, yang salah satunya yaitu forecasting itu sendiri. Kemudian ada software WinGSP. Jadi umumnya juga dikenal dengan Quantity System for Business. Jadi software itu mengandung algoritma problem solving untuk riset operasi dan untuk ilmu manajemen juga. Nah, di sini waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2020 dengan variabel terikatnya atau variabel tetapnya yaitu ramalan permintaan, sedangkan variabel bebas atau variabel yang berubah-ubah yaitu ada periode atau bulan, kemudian ada jumlah penjualan, kemudian ada weight factor, dan smoothing konstan alpha. Oke, sekarang waktunya kita membahas mengenai perhitungan manual dari forecasting atau peramalan ke depannya. Jadi di sini saya memiliki 12 periode di 2020 dan ada penjualan di 2020. Jadi ini semua merupakan data historis yang telah terjadi atau sesuai dengan sistem nyata pada 2020. Nah, kali ini kita akan menghitung untuk forecasting ke depannya menggunakan moving average. Jadi di sini kita akan menghitung Januari 2021 dengan periode 3. Jadi di sini kita menggunakan MA sama dengan sigma NT sama dengan 1 DT per N. Jadi ini nanti N-nya diisi oleh periode yaitu 3 ya. Jadi di sini ada MA3, lalu kita masukkan data yang ada di atas yaitu 1990, lalu 1107 di bulan November dan 1200 bulan Desember. Lalu semuanya kita kalkulasikan, lalu dibagi 3, lalu mendapatkan hasil sebanyak 1165,667 atau sebanyak 1166 unit yang harus dijual. Selanjutnya kita akan menghitung weighted moving average atau rata-rata berjalan dengan pembobotan. Jadi di sini kita sudah tentukan ada W1, W2 dan W3 di mana 0,2, 0,3 dan 0,4. Bobot paling besar ditaruh di periode yang paling akhir. Jadi nanti semuanya hasil data historis akan dikali dengan pembobotan tersebut. Untuk rumusnya sendiri ada NT dikali W ditambah NT2 dikali W2 dan NT3 ditambah dikali W3 dan lalu dibagi oleh jumlah bobotnya. Untuk WMA3 kita isi aja langsung di 1190 dikali 0,2 ditambah 1107 dikali 0,3 dan ditambah 1200 dikali 0,4, lalu kita bagi dengan pembobotannya yaitu sebesar 0,9.
Lalu di sini ditemukan hasil perhitungan sebesar 10166,778 atau sebanyak 1167 unit. Jadi yang selanjutnya kita akan menghitung single exponential smoothing. Jadi single exponential smoothing ini membutuhkan hasil forecast dari periode-periode sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan menghitung untuk periode Januari 2021. Kita memiliki rumus LT plus 1 sama dengan alpha dikali DT ditambah 1 min alpha dikali FT. Dan alpha di sini kita menentukan yaitu 0,3. Jadi langsung saja kita menghitung SES-nya. Di sini kita langsung aja masukkan 0,3 yaitu alfanya, lalu dikali dengan 1200. Nah, 1200 ini didapatkan dari periode Desember yang sudah diketahui di atas. Lalu ditambah dan dalam kurung 1 dikurang alfa atau 1 dikurang 0,3. Lalu dikali dengan FT atau forecast terakhir yaitu forecast Desember. Nah, itu forecastnya udah ada semua. Cara hitungnya sama, cuman kita untuk fokus di Januari kita menggunakan forecast Desember. Oke, jadi langsung ambil forecast Desember yaitu 1196,199. Kita tulis aja, langsung dimasukkan dari rumusnya. Dan akhirnya kita dapat menentukan forecast dari Januari 2021 sebesar 1197,339 atau sebanyak 1198 unit. Oke, selanjutnya kita akan menghitung MSE dari moving average atau mean square error. Jadi untuk mencari MSE sendiri adalah jumlah dari error mutlak yang dikuadratkan lalu dibagi dengan N. Nah, untuk mencari error di sini ada X1 dikurangi F1 yaitu real data realnya dikurangi oleh forecast. Seperti contoh di sini ada 1200 dikurangi oleh 1198,333 dan menghasilkan 1,667. Yang selanjutnya karena itu hasil nilai mutlak, jadi kita kuadratkan menjadi 2,778. Semuanya dari nilai mutlak tersebut dikuadratkan. Lalu tiap-tiap hasil kuadrat tadi nantinya akan disigma atau dijumlah dan akan menjadi sigma X1 min F1 kuadrat. Langsung saja di sini kita masukkan bahwa hasil sigmanya adalah 56242,45. Nah, hasil tadi diperoleh dari jumlah dari error kuadrat seperti 16.900 ditambah dengan 2.880 dan selanjutnya. Lalu kita bagi dengan 9. Mengapa 9? Karena di sini hasil forecastnya ada 9 periode atau 9 data. Lalu ditemukan hasil MSE-nya yaitu 6.249,161. Lalu tahap selanjutnya adalah kita menghitung MSE dari masing-masing metode dan dicari metode mana yang memiliki nilai MSE terkecil. Jadi di sini saya sudah menghitung untuk metode weighted moving average itu sebesar 7.681,186, sedangkan untuk metode SES adalah sebesar 22.758,86. Jadi di sini sudah ditentukan bahwa hasil MSE terkecil ada pada moving average periode 3. Jadi untuk hasil terkecil di sini adalah metode yang berhak untuk digunakan karena mereka memiliki error paling sedikit sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dalam peramalan. Seperti itu. Oke, sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need somebody who can love me at my worst.